PT Carun Pokpan Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia dan mereka sudah menjadi perusahaan terbuka sejak 1991. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Cakri. Ya, baik Rudi dan pemirsa, saham PT Carun Pokpan Indonesia Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia pada akhir kuartal pertama tahun 1991. Kita simak datanya. Ya, untuk PT Carun Pokpan Indonesia Tbk dengan kode sahamnya CPIN yang tercatat di Bursa Indonesia di 18 Maret 1991 berada di papan utama bursa, bergerak di bidang usaha utamanya animal feed dengan sektor basic industry and chemicals dan juga subsektornya di bidang animal feed. Lalu kita lihat pemegang saham Carun Pokpan Indonesia. Saham terbesar dimiliki oleh PT Carun Pokpan Indonesia Group sebanyak 9,1 miliar lembar saham atau sekitar 55,53% dari total keseluruhan saham. Sementara publik memiliki saham CPIN sebanyak 7,3 miliar lembar saham atau 44,47%-nya. Kita lihat pergerakan harga saham dari CPIN. Dari 2 Januari hingga 21 Juli 2020. Kita tahu di periode di bulan Maret hampir secara keseluruhan seluruh sektor ekonomi dan industri juga mengalami penurunan dan ini secara psikologis harganya turun dari harga tertingginya 6.575 berada di level 3.830 di bulan Maret. Namun terjadi tren bullish terhadap saham CPIN dari Maret hingga Juli, tepatnya di 6 Juli. Saham CPIN kembali naik di level 6.500 dan turun sedikit di 21 Juli di harga terakhirnya Rp6.000 per lembar saham untuk saham CPIN. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Rudi. Baik, terima kasih Cakri atas informasinya. Kita lanjutkan dialog masih bersama Marolop Alfred Nainggolan. Mas Alfred, kalau kita melihat kinerja saham CPIN, bagaimana Anda membacanya ini? Ya, kalau kita lihat tadi pasca pelemahan yang terdalam di bulan Maret, recovery-nya udah cukup cepat ya, bisa mencapai sekitar 50% dan memang cukup rasional karena memang ditopang tadi positioning mereka sebagai market leader, yang kedua kondisi neraca mereka yang cukup sehat dan bottom line mereka sampai kuartal 1 juga masih bisa tumbuh. Cuma dari sisi valuasi memang relatif ini cukup premium, kurang lebih PE-nya sekitar 26. Kalau lihat kompetitornya seperti Java masih di bawah 10, Melindo masih di sekitar 14-an kali. Jadi dari sisi valuasi memang cukup premium. Tinggal itu yang memang menjadi concern-nya ya bagi para investor yang memang appetite-nya di sektor poultry karena memang masih menyisakan emiten lain yang masih punya valuasi yang masih cukup murah dibandingkan Carun Pokpan. Artinya gimana kalau kita melihat memang ini harganya setelah sempat jatuh di bulan Maret itu kan hampir semua emiten ya. Apakah tingkat kepercayaan pelaku pasar terhadap CPIN ini memang cukup besar sehingga sekarang juga sudah hampir, boleh dibilang hampir sama di awal-awal tahun ya? Sangat-sangat besar. Kalau melihat dari sisi valuasi yang masih premium, bursa kita, indeks kita, PE-nya kurang lebih sekitar 15,6 kali, dia 26 kali. Artinya itu menunjukkan bahwa pasar memberikan nilai yang cukup premium kepada mereka dan itu pasti alasannya cukup mendasar karena faktor fundamental mereka dan juga prospek. Nah, kalau melihat ke depan, ini sebetulnya bagi Carun Pokpan dan industri poultry pada umumnya, sampai akhir tahun akan seperti apa, Mas? Ya, kalau dari sisi tadi top line mungkin kita melihat memang relatif cukup berat ya untuk bisa tumbuh. Tapi kalau kita lihat bottom line, sepertinya kita masih cukup yakin masih bisa tumbuh meskipun tadi kalau kita lihat ada pelemahan dari sisi segmen ayam, tapi akan bisa disubstitusi oleh makanan olahan. Jadi top line mereka masih bisa tumbuh. Kita punya target kurang lebih sekitar 5-10% untuk bottom line mereka masih bisa growth di 2020 dan itu angka yang cukup bagus sebenarnya bagi emiten di tengah masa pandemik seperti ini. Ada strategi khusus yang mestinya dilakukan untuk bisa mencapai target itu? Kalau strategi khusus bagaimana mereka bisa mempertahankan tadi konsistensi mereka dalam hal supply chain mereka karena ini memang faktornya cukup kuat mempengaruhi operasional secara keseluruhan. Yang kedua tadi untuk penguasaan mereka pasar memang bagaimana mereka masih tetap bisa memimpin karena kita melihat persaingannya relatif cukup ketat khususnya di makanan olahan karena kalau kita lihat pemain-pemain kecil juga sudah cukup masuk UMKM juga sudah cukup masuk di segmen mereka ini. Baik. Mas Alfred, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action.